Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Binance Stocks Indonesia. Hari ini tidak panjang ya karena kita sudah rilis ya video live IG tadi siang. Dan kita langsung masuk ke market review aja, lihat kondisi hari ini seperti apa dan besok akan seperti apa. Oke. Kalau lihat IHSG saat ini, nggak kaget ya kondisinya kayak begitu. Sudah kita ngomongin kemarin, sejak IPO Goto, IHSG berpotensi bergerak dengan sangat liar, volatile banget. Karena ketika yang lain pemegang market cap cenderung bergeraknya slow dan transaksinya nggak banyak, dan saat ini Goto sedang lagi hype. Jadi transaksinya naik turunnya cukup tinggi, sehingga membuat IHSG bergerak seperti itu. Atau ketika Goto turun dan diam, cenderung diam, lalu tiba-tiba ada pergerakan naik dari IHSG, dari BCA atau BRI, sehingga membuat candlenya seperti yang Bapak Ibu lihat. Selamat datang di candle berambut ya, berambut atau mengekor ya. Welcome. IHSG rasanya sudah kayak gorengan pergerakannya. Sudah nggak cenderung stabil lagi ya, sudah kayak gorengan. Rasa-rasanya udah kayak apa aja. Jadi bagi teman-teman, bagi rekan-rekan trader yang melihat IHSG sebagai patokan untuk masuk dengan entry, quantity, duit, berapa banyak, kayaknya sudah nggak lagi nih ya. Kita jadi sekarang fokusnya kepada chart sahamnya aja. Karena kelihatannya juga sentimennya juga nggak terlalu ini kok. Saya tadi perhatiin mau IHSG merah kayak gitu ya. Yang hijau ya tetap hijau, kayak jalan sendiri-sendiri sudah ya, kayak jalan sendiri. Ya, moga-moga kedepannya para trader, para pelaku pasar bisa lebih bijaksana, lebih dewasa dalam pergerakan, melihat pergerakan IHSG saham-saham ke depannya. Lebih cermat lah ya, dan semoga tidak ngekorin. Maksudnya kadang-kadang kan kalau dulu ketika IHSG merah, semua tiba-tiba serentak bisa aja merah. Moga-moga sekarang sudah tidak begitu. Moga-moga sekarang sudah bisa lebih dewasa lah melihat pergerakan ini. Dan ya, tadi waktu kita live IG, kita melihat bahwa asing masih net buy di 600-an miliar. Dan menjelang penutupan hari ini, asing membukukan 1,11 triliun. Wow, luar biasa. Dan transaksi hari ini lumayan, cukup besar, 14,2 triliun. Ya, sedikit lebih di bawah rata-rata ya. Bukan di bawah rata-rata. Prediksi kita tadi kan waktu di sesi 1 sekitar 6 triliun, 8 triliun atau 7 triliun ya, saya lupa. Dan menjelang penutupan, saya pas penutupan ternyata cuma 14. Artinya apa? Artinya di sesi 1 cenderung kalem, transaksinya nggak terlalu banyak ya. Mungkin di situ Goto udah slow down. Kita lihat Goto juga ditutup di zona merah tadi ya. Sekaligus juga memperlihatkan prediksi kita yang sesuai dengan prediksi kita kemarin. Kita bilang Goto masih berpotensi untuk koreksi. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau berbelanja Goto, rasanya kita wait and see dulu ya. Apalagi di candle daily-nya Goto juga belum keluar. Saya lebih prefer kalau mau beli tunggu nanti. Tidak ada kata terlambat. Kalau saat ini Goto ada di level IPO-nya 370 dan kemarin penawaran ada yang dapat 369, berarti kalau yang kemarin merasa dapat belanja barangnya kurang, mungkin sekarang bisa masuk lagi. Tapi ingat, kalau masuk dalam kondisi saat ini, sifatnya lebih ke spekulasi dan dengan tujuan untuk menjadi seorang investor jangka panjang. Saat ini sih, saya belum rekomendasikan itu. Oke, kita kembali lagi ke market review kita. Dan composite bergerak kayak begini, hari ini mencoba untuk nutup gap. Dan saya lihat kemungkinan besar sudah ditutup. Mungkin cuma selisih sekian poin doang, 0, sekian poin doang. No big deal menurut saya. Saya anggap tertutup, jadi gap di dekat situ sudah tertutup. Dan bergerakan ke depan lebih enteng, walaupun begitu saya melihat masih bergerak secara volatile, liar, dan sideways. Jadi bisa saja IHSG besok masih bergerak kayak gitu tuh. Ya, masih bergerak flat istilahnya. Mau naik, mau turun, endingnya masih tetap di level 7.200-an.
Capek deh gitu ya, nggak seru banget ya, nggak apa-apa, it's okay. Kita enjoy the ride aja. Yang penting porto kita masih hijau dan masih profit. Ya, kita profit hari ini dari mana ya? Tadi waktu live IG kita ada kode Gosco ARA. Wow, congrats teman-teman. Dan ada beberapa emiten yang saya lupa saya sebut namanya dan trennya masih positif ya. Ada S Hardware, terus ada apa lagi tadi yang saya sebut beberapa ya. Sekaligus menjadi rekomendasi juga buat Bapak Ibu besok ya. Silakan diatur strateginya. Kita coba lihat sektoralnya bagaimana untuk mendukung analisa kita pergerakan besok hari. IDX Basic mantap banget ya. Dia koreksi dan hari ini mantul persis di ujung selendang. Bagi teman-teman yang merasa menyaksikan dengan indikator dari winner stocks, ini sekaligus membuktikan bahwa indikator dari winner stocks bergerak dengan efisien sekali ya. Kalau lihat begini, besok jika sektor ini hijau lagi, berarti sektor ini masih bergerak dalam tren positif dan tren naik yang sangat kuat. Habis itu selain sektor basic ada consumer cyclicals juga memperlihatkan tingkat efisiensi yang tinggi dari indikator winner stocks, yang mana candle mantul dari level garis skyline, level support skyline. Kita lihat beberapa kali dia cukup nurut ya, ketika dia mantul dari areal ini rebound. Moga-moga besok consumer cyclicals juga bisa rebound. Kalau lihat kondisi kayak gini, kayaknya hawa-hawanya IHSG besok lebih ke arah positif hijaunya. Sayangnya sektor energi masih akan koreksi, sayangnya ya. Dan tapi terbatas karena kita lihat dia beberapa kali cukup nurut dengan selendang ya. Ketika dia kena garis atas selendang aja dia bisa rebound. Ini kena garis atas rebound. Jadi besok mungkin koreksi sehat dan segera rebound. Persis kayak sektor basic ya. Saya kasih lihat lagi sektor basic, candlenya mirip-mirip. Nah ini kena ujung dan dia rebound. Kita berharap semoga sektor energi bergerak dengan pola yang sama. Kemudian sektor finance, persis banget ya, mantul dari support ya, congrats. Nah ini kita juga lihat beberapa pola mantul dari level support ini. Dan yes, semoga besok lanjut. Habis itu ada sektor healthcare, hebat ya, mulai kena resisten, dia ada di area resisten. Jika dia nggak mampu breakout, hati-hati karena dia naiknya sudah cukup panjang, berpotensi koreksi. Jadi sektor healthcare saat ini rekomendasi saya adalah sell on strength. Tadi ada yang tanya sama saya saham Silo, saya juga kodenya sell on strength ya. Kalau seingat saya ya, coba Bapak Ibu nonton, kita punya rekaman webinar live IG tadi. Oke, kemudian ada industri, sektor industri juga sama, ini berpotensi koreksi sehat ya ke areal support, areal dekat selendang. Level support kira-kira bisa ke level 1178 sampai dengan 1186 ya, ini S1 dan selendang ini ya. Kira-kira ke arah sana. Lalu kemudian sektor infrastruktur, nah ya si rebound lagi ya, persis ya sesuai dengan garis kotak yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Semoga besok lanjut rebound lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di sini, masih pegang sahamnya, silakan hold. Lalu ada consumer non-cyclicals. Nah, sama lagi dengan menunjukkan keampuhan garis-garis winner stocks line ya. Kena selendang, kena skyline, dan dia rebound, dan dia bisa naik di atas selendang. Dan reminder, kasih ingat, kalau kemarin kita merekomendasikan ICBP dan Indofood. Ayo, ingat nggak? Silakan nonton video kita yang tanggal 11 ya. Ini hari ini tanggal 12 ya, kemarin berarti tanggal 11. Kita rekomendasi ada ICBP dan Indofood. Yang mana, which is kita coba kasih lihat hari ini, ICBP merah, tapi Indofood hijau. Ya, oke ya. Jadi yang bikin hijau apa ya? Apa masa Indofood doang? Unilever juga belum. At least Indofood-nya oke ya. ICBP sebenarnya walaupun merah, saya lihat dia masih bergerak di level yang sama. Jadi
kumpulin pelan-pelan aja. Ini pada dasarnya masih cukup aman, relatif aman. Moga-moga dalam waktu dekat dia bisa rebound. Nah, consumer non-cyclicals juga ada di Java dan Cepin. Coba kita lihat, cek Java. Oh, belum juga. Cepin, not yet. Berarti lebih ke Indofood jangan-jangan nih ya. Nggak apa-apa. Oke, kembali. Ya, kembali ada saham properti, apa sektor properti. Ya, moga-moga ini juga rebound. Silakan teman-teman yang masih hold, moga-moga ini jadi titik terang ya. Saham-saham properti bisa rebound ya. Jadi silakan pantau-pantau untuk buy on weakness. Lalu kemudian ada sektor tekno bergerak sangat-sangat volatile ya. Mirip banget sama IHSG kita, kelihatan banget kalau Goto di sini yang megang peranan ya. Dan kemudian sektor transportasi koreksi sehat walaupun belum kena support ya, dia potensi untuk rebound lagi, masih terbuka lebar, masih melanjutkan tren naiknya. Jadi saya lihat pada dasarnya trennya masih naik ini sektor transportasi. Silakan bagi Bapak Ibu masih lanjut ya. Jadi kalau secara overall, kalau kita lihat sektoral dan kita lihat composite masih dalam tren naik yang masih dalam tren positif. Saya cukup optimis IHSG masih bergerak mix, walaupun bergerak mix tapi cenderung positif, bergerak positif. Jadi saya cukup optimis. Jadi pergerakan di hari Rabu tanggal 13 April, saya cukup optimis IHSG bergerak dengan tren yang bagus, baik ya. Jadi santai-santai aja. Baik, itu market review kita, dan sebelum masuk ke rekomendasi seperti biasa, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami, konten yang kami buat, berikan jempol dan share ke teman-teman, kerabat. Semakin banyak orang yang mengenal channel ini, maka semakin banyak orang yang akan dapat manfaatnya, dan kita juga semakin semangat ya, channel ini bisa berkembang dengan baik. Dan jika Bapak Ibu ingin membuka rekening saham, silakan lihat di kolom deskripsi. Kami bekerja sama dengan Sekuritas Kanan Putirai, yang link pembukaan rekeningnya ada di kolom deskripsi dengan kode sales EN, Echo November. Fitur-fiturnya banyak yang keren-keren, sangat mudah untuk digunakan, trading ya, dan smart ordernya dan OCO-nya ya. Kalau saya pakai di desktop, pakai stock map-nya itu oke banget ya, semua oke. Dan dengan customer service juga yang sangat tanggap, cepat dalam menangani masalah yang Bapak Ibu hadapi. Masalah itu bukan berarti problem ya, tapi masalah itu lebih kayak kita segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, seperti kita mau ikut right issue, kita mau IPO, kita bingung, kita nggak ngerti gimana caranya. Di sini support sistemnya bagus banget ya. Dan plus ada saya, jadi jika Bapak Ibu membuka rekening di rekening sekuritas di bawah nama saya, nanti Bapak Ibu akan dapat benefitnya. Silakan kontak saya, japri saya, nanti saya akan berikan benefitnya. Oke, ya kita masuk ke rekomendasi. Pertama, rekomendasi kita untuk besok yaitu adalah AALI. Ali, wow, ini siap-siap breakout nih ya. Dia membentuk pola kecil cup and handle ya. Kalau dia besok bisa breakout, wah itu keren. Tapi biasanya dia kalau ada swing kecil sekali lagi, swing kecil dan dia bisa breakout, ini keren. Jadi pantau Ali jika breakout di level ini ya. 13.000. 13.000 ini jadi level resistennya nih. Sorry, ini. Nah, 13.000 ini jadi level resistennya. Kalau dia bisa breakout level 13.000, wow, ini keren banget. Nah, selain Ali ada Harum. Nah, Harum juga kita kode ya, tadi juga saya sebut di live AG. Ini ada pola double bottom terlihat dan potensi breakout. Kalau dia bisa breakout level ini, ya ini sebagai targetnya. Target saya dia bisa naik melampaui ini, dan mana ini juga jadi target saya. Ya, kalau bisa lewat ini sih keren sekali. Karena ini adalah titik tertinggi selama 1 tahun terakhir. Jadi kalau bisa naik lagi keren banget ya. Ini, nah ini. Dia kalau bisa breakout ini keren banget. Transaksinya juga gede banget, ini monthly.
Jadi weekly-nya juga dalam tren naik yang juga sangat bagus. Jadi semoga Harum ke depannya masih dalam tren naik yang bagus ya. Selain Harum ada NRG. Wah, tumben ya saya merekomendasikan ini. Kenapa? Karena simple. Saya lihat cukup liquid ya, transaksinya cukup tinggi, cukup liquid, dan dalam tren naik jangka pendek yang oke. Tapi saya tidak menyarankan untuk buy and hold ya. Kita di sini kalau saham-saham seperti ini lebih sifatnya untuk trading aja dulu. Dan ini masih dalam pantauan on screen. Artinya apa? On screen itu. Artinya di layar monitor kita kontrol ketat ya. Dan ini bagus, menarik karena dia masih ada di areal selendang. Dia baru rebound dari areal selendang. Jadi besok kalau dia naik dan bisa breakout ini, wah ini menarik untuk dicermati ke depannya ya. Dan kalau bisa naik ini, otomatis dia melampaui titik tertinggi selama 1 tahun terakhir ya. Jadi silakan dicermati. Ini, oh monthly-nya sih jangan dilihat deh, ngeri. Nah ini dia. Ya weekly-nya kalau dia bisa breakout ini, berarti dia melanjutkan tren naik yang kuat. Tapi sampai berapa saya belum tahu. Kita sementara trading ikutin arus saja. Sama halnya seperti BRMS. Siapa yang tahu sih BRMS bisa seperti ini? Jadi ya enjoy the ride aja ya energi ini. Selain energi sekalian, yaitu BRMS. BRMS pun sama ya. Ini juga dekat-dekat ini moga-moga dia bisa mantul dari level. Ini udah mantul level support, tapi kalau dia besok turun lagi, kita buy on weakness dengan target ya kalau dia bisa breakout ini ya sama. 248 itu adalah titik tertinggi selama 1 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat weekly-nya, lihat. Seperti tadi saya bilang, siapa yang nyangka sih ya dia bisa seperti ini. Jadi energi BRMS ya menarik untuk dicermati ya. Lihat nih. Monthly-nya masih bergerak juga dengan baik. Tetap sifatnya untuk trading pendek ya, bukan untuk trading hold jangka panjang, lama. Jadi tetap saya bilang ini sifatnya di tengah kondisi market yang kayak begini dan harga komoditi yang naik, energi BRMS layak untuk dicermati. Satu lagi adalah Toba. Toba ini saya lihat juga bagus ya, bagus karena dia ada di level support setelah naik beberapa waktu kemarin naik tuh bam 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 naik dan dia tertahan di level support kita di V-line dan dia mulai naik, tertahan skyline koreksi dan dia mantul dari selendang naik kembali dari skyline. Ini baik. Kenapa saya bilang baik? Pola yang sama saya jumpai di saham Seger. Seger itu saya sudah rekomendasi dari zaman kapan ya. Terakhir saya rekomendasi yang baru ini tanggal 8 April. Tanggal 8 April tuh ini, di sini, ketika dia naik di atas selendang. Dan hari ini teman-teman profitnya udah 12% rata-rata. Ya, congrats teman-teman grup yang dapat profit di 12%. Juga bagi pemirsa channel YouTube Winner Stocks Indonesia yang profit dari Seger, dapat profit dari sini. Congrats dan selamat ya. Oke. Kalau yang Gosco tanggal 7 April. Gosco 7 April saya sudah terakhir rekomendasi. Ini dan tadi ARA ya. 7 April nih. Saya sudah rekomendasi. Kalau beli, ikut beli di tanggal ini ya, di tanggal ini 7 April. Ini profitnya hampir 30-an% profitnya udah ya. Apalagi kalau belinya dari bawah. Kalau dia swing kita tambah lagi posisi. Lihat, wow banget ya. Gosco itu menarik sekali. Tadi dia breakout 202 ya. Sebenarnya di sini lebih kelihatan sih. Nah, ini kita udah analisa ya. Beberapa waktu lalu udah analisa dan naiknya bagus sekali dan dia hari ini ada di titik tertinggi sama 1 tahun terakhir. Jadi kalau lihat weekly-nya dia breakout hari ini ya. Breakout. Nah, ini kalau lihat ini sih lihat dia dalam tren naik yang sangat kuat. Dengan ini nggak pom-pom ya, nggak mau pom-pom, kita cuma berdasarkan analisa saja. Kita lihat dia punya market smart money-nya juga tinggi ya. Wow, ini keren. Naik tapi volume jualnya juga dikit. Artinya apa? Ini spike tinggi, volume spike tinggi di sini. Dan ketika dia swing, yang jual juga rendah. Jadi kemungkinan besar ini tren naiknya masih cukup kenceng ini, cukup kenceng. Ya kalau lihat pola pergerakannya sih dia dulu pernah sejarah di tahun 2009 naiknya seperti ini. Moga-moga di tahun 2022 ini berulang, sejarah berulang. Wah, kalau kayak gitu sih
Wah, betapa bahagianya kita ya. Average kita ada di level 150-an ya. Kalau beli di level ini ya 100 ya 150-an sampai ke 500, sampai ke berapa tadi tuh kita lihat. Sampai ke 300-an aja udah, wah, udah beggar ya, udah beggar. Nyampe nggak ya? Nggak mau pom-pom ya, kita nggak pom-pom. Oke, baik Bapak Ibu, itu market review dan rekomendasi kita. Rencana bikinnya pendek, tapi endingnya juga panjang juga ya, 30-an menit juga. Untuk yang member jatuhnya 30 menit. Untuk yang saya terbitkan untuk umum mungkin cuma 20-an menit something aja. Oke, ya itu semua. Selamat bikin trading plan. Dan happy profit ya yang profit hari ini. Congrats semuanya. Yang sudah terlanjur TP dan ditinggal terbang, nggak apa-apa. Rezeki nanti datang lagi kok. Kesempatan selalu ada. Baik, oke. Itu dulu semuanya. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.